Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Red Sarla Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju serta berkembang, serta harus selalu optimis. Nah sahabat, di video kita kali ini kontennya yaitu tentang tanya jawab izin usaha UMKM, dimana segmen ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami BPJS Kesehatan pada PT Perorangan. Dan ini berisi tentang tanya jawab lengkap tentang BPJS Kesehatan di PT Perorangan, karena banyak teman-teman UMKM yang sudah mempunyai PT Perorangan lalu bertanya kepada kami bagaimana sih cara mendaftar BPJS Kesehatannya dan seperti apa penjelasannya. Oleh karena itu, buat kalian nih yang sudah punya PT Perorangan, kalian wajib tonton dan simak video ini sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Red Sarla Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita akan masuk ke pertanyaan ke satu sahabat. Kak Aminar Aceh, apa sih itu PT Perorangan dan siapa yang bisa mendirikannya? Apa saja manfaatnya? Jadi sahabat, PT Perorangan ini adalah bentuk perusahaan terbatas yang didirikan oleh satu orang saja, di mana pendiri ini bertindak sebagai pemilik modal sekaligus sebagai direktur. Nah, PT Perorangan ini hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun dan sudah memiliki KTP. Manfaat mendirikan PT Perorangan ini antara lain memiliki badan hukum resmi yang diakui negara, mendapatkan perlindungan hukum, serta mempermudah akses dalam pengurusan legalitas dan juga kerjasama bisnis. Next pertanyaan, Kak Aminar Aceh, apakah PT Perorangan ini cocok untuk UMKM? Lalu apa saja sih syarat dan bagaimana cara mendaftarnya? Jadi sahabat, PT Perorangan ini sangat cocok untuk UMKM karena proses pendirian ini sederhana, biayanya terjangkau dan juga tidak memerlukan akta notaris. Syarat yang dibutuhkan meliputi KTP pendiri, alamat usaha, jenis kegiatan, usaha atau KBLI, dan juga NPWP. Nah sahabat, pendaftaran PT Perorangan ini dapat dilakukan secara online melalui halaman resmi di https://pt.pah.go.id. Jadi silahkan kalian coba ya jika belum memiliki PT Perorangan. Next pertanyaan, Kak Aminar Aceh, apa saja sih yang perlu diketahui tentang kewajiban dan perkembangan PT Perorangan? Jadi sahabat, PT Perorangan ini wajib memiliki nama NIB sebagai bagian dari legalitas usaha melalui sistem OSS. Nah, meskipun didirikan oleh satu orang, PT Perorangan ini tetap bisa mempekerjakan karyawan. Setelah berdiri nih, PT Perorangan ini memiliki kewajiban hukum seperti membayar pajak, melaporkan kegiatan usaha, serta mendaftarkan karyawan ke BPJS Kesehatan jika ada. Nah, selain itu, PT Perorangan juga bisa ditingkatkan menjadi PT biasa jika usahanya berkembang dan terdapat penambahan pemilik modalnya. Next pertanyaan, Kak Aminar Aceh, apa sih itu BPJS Kesehatan dan apakah pemilik PT Perorangan wajib mendaftar? Jadi sahabat, BPJS Kesehatan ini adalah badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan milik negara yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan secara nasional. Nah, setiap penduduk Indonesia ini termasuk pengusaha dan pekerja di sektor formal maupun informal wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dan bagi pemilik PT Perorangan, kepesertaan BPJS Kesehatan ini juga wajib, baik sebagai peserta mandiri maupun sebagai pemberi kerja yang mendaftarkan karyawannya. Next pertanyaan, Kak Aminar Aceh, apa sih dasar hukum kewajiban BPJS Kesehatan bagi pelaku usaha dan juga apa sanksinya jika tidak dipenuhi? Jadi sahabat, kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan BPJS Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Nah, semua karyawan termasuk yang bekerja di PT Perorangan wajib didaftarkan oleh pemilik usaha. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif termasuk kesulitan dalam mengakses layanan publik seperti pengurusan perizinan. Next pertanyaan, Kak Aminar Aceh, bagaimana sih ketentuan iuran BPJS Kesehatan untuk karyawan dan pemilik usaha serta apakah bisa didaftarkan secara online? Jadi sahabat,
iuran BPJS Kesehatan untuk karyawan adalah sebesar 5% dari gaji bulanannya, di mana 4% ini dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh karyawan. Nah, pemilik usaha juga wajib membayar iuran BPJS baik sebagai peserta mandiri ataupun peserta BPU atau bukan penerima upah. Nah, pendaftaran BPJS Kesehatan ini kini bisa dilakukan secara online melalui website resmi BPJS Kesehatan atau aplikasi mobile JKN, sehingga lebih praktis dan efisien. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih langkah awal dan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftarkan BPJS Kesehatan bagi karyawan di PT Perorangan? Jadi sahabat, langkah awal ini adalah mendaftarkan PT Perorangan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat sebagai badan usaha. Nah, setelah itu, daftarkan data karyawan yang akan menjadi peserta. Dokumen yang perlu dipersiapkan meliputi NIB, NPWP-PT, KTP, SIP atau KBLI dari OSS, dan juga data lengkap karyawan serta besaran gaji masing-masingnya. Nah, dengan dokumen dan proses ini, pelaku usaha bisa memastikan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan dan juga perlindungan sosial bagi karyawan. Next pertanyaan, Kaminer HC, di mana dan bagaimana sih cara mendaftarkan BPJS Kesehatan untuk PT Perorangan serta apa itu EDABU? Jadi sahabat, pendaftaran BPJS Kesehatan untuk PT Perorangan dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau melalui sistem online bernama EDABU, di mana EDABU ini adalah elektronik data badan usaha, adalah platform resmi BPJS yang memudahkan badan usaha dalam mendaftarkan dan mengelola data peserta karyawan secara online. Nah, untuk mendapatkan akun EDABU ini, pemilik usaha itu harus terlebih dahulu mendaftarkan perusahaannya secara offline di kantor BPJS tersebut. Nah, setelah terdaftar, nanti akan diberikan akun untuk mengakses layanan EDABU itu secara mandiri ya sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, berapa lama sih proses aktivasi BPJS Kesehatan untuk PT Perorangan dan bagaimana jika punya cabang atau ingin berhenti? Jadi sahabat, proses aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan adalah setelah pendaftaran umumnya memakan waktu sekitar 1 sampai dengan 7 hari kerja. Tergantung nih pada kelengkapan dokumennya. Jika perusahaan memiliki lebih dari 1 cabang, semua cabang bisa didaftarkan secara terpusat dengan mencantumkan data alamat masing-masing cabang. Nah, kepesertaan BPJS Kesehatan ini tidak dapat dihentikan selama perusahaan masih beroperasi dan memiliki karyawan karena sifatnya wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih manfaat BPJS Kesehatan bagi pemilik usaha dan bagaimana jika karyawannya sudah punya BPJS Mandiri? Jadi sahabat, BPJS Kesehatan memberikan manfaat besar bagi pemilik usaha, yaitu menjamin kesehatan diri sendiri dan juga karyawannya, sekaligus meningkatkan kepercayaan dari konsumen maupun mitra bisnis. Nah, BPJS juga mencakup layanan rawat jalan dan juga rawat inap sesuai dengan kelas yang ditentukan. Jika karyawan sudah memiliki BPJS Mandiri, tetap harus dialihkan statusnya menjadi peserta PPU atau pekerja penerima upah oleh PT Perorangan agar sesuai ketentuan dan perlindungan kerjanya tetap terjamin. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, bagaimana sih ketentuan BPJS Kesehatan untuk freelancer dan apakah semua usaha ini wajib mendaftar serta bisa bayar otomatis kah? Nah, sahabat, jika Anda mempekerjakan freelancer atau pekerja lepas, mereka dapat didaftarkan sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan, bukan sebagai pekerja penerima upah. Nah, semua jenis usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS. Untuk memudahkan pembayaran, iuran BPJS Kesehatan juga saat ini bisa diatur melalui sistem auto debit dari rekening bank dan juga bisa dibayar dari bank manapun ya kawan-kawan. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih hal penting yang perlu diketahui UMKM terkait kepesertaan BPJS Kesehatan? Jadi sahabat, meskipun belum ada insentif khusus bagi UMKM yang patuh terhadap kewajiban BPJS, legalitas yang lengkap termasuk kepesertaan BPJS dapat mempermudah akses terhadap bantuan ataupun pembiayaan usaha. Nah, pemilik usaha juga bisa mendaftarkan keluarga karyawan dengan tambahan iuran. Jika usaha tutup sementara, wajib melapor ke BPJS agar status kepesertaan badan usaha dapat dibekukan sementara. Nah, untuk mengecek status BPJS karyawan dapat dilakukan melalui aplikasi mobil JKN ataupun portal EDABU ya sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, kapan sih harus mulai mendaftarkan BPJS Kesehatan untuk PT Perorangan dan bagaimana jika karyawannya menolak? Jadi sahabat, pendaftaran BPJS Kesehatan ini harus dilakukan segera setelah PT Perorangan mempekerjakan karyawan tanpa perlu menunggu jumlah tertentu. 1 orang karyawan pun sudah wajib didaftarkan.
Jika ada karyawan yang menolak, pemilik usaha tetap berkewajiban untuk mendaftarkannya karena hal ini merupakan kewajiban hukum sesuai peraturan yang berlaku. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah BPJS ini penting untuk pengadaan pemerintah dan apa bedanya dengan BPJS Ketenagakerjaan? Jadi sahabat, kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini seringkali menjadi salah satu syarat dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Keduanya adalah program yang berbeda. Jadi kalau BPJS Kesehatan ini fokus pada perlindungan kesehatan, sementara nih BPJS Ketenagakerjaan melindungi dari resiko kerja. Nah, PT Perorangan ini dapat didampingi dalam proses pendaftaran dan pemenuhan kewajiban ini, baik melalui konsultan hukum, OS Center, ataupun langsung daftar ke kantor BPJS-nya ya sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih yang perlu diketahui setelah izin usaha keluar terkait pendaftaran BPJS Kesehatan untuk PT Perorangan? Jadi sahabat, setelah mendapatkan NIB, Anda sudah bisa memulai proses pendaftaran BPJS. Setelah mendaftar, Anda akan menerima surat bukti kepesertaan badan usaha sebagai tanda resmi. Nah, BPJS juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan lapangan, terutama jika ada indikasi pelanggaran ataupun aduan. Agar proses berjalan lancar, siapkan seluruh dokumen yang diperlukan, pahami penggunaan sistem eDabu, dan juga laporkan data peserta secara rutin ya sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah pemilik PT Perorangan wajib daftar BPJS perusahaan meski belum punya karyawan? Lalu bagaimana nanti mencetak kartu BPJS untuk karyawannya? Jadi sahabat, jika Anda sebagai pemilik PT Perorangan belum memiliki karyawan, maka belum wajib mendaftar BPJS sebagai badan usaha. Namun, begitu Anda mempekerjakan setidaknya satu orang, maka Anda wajib mendaftarkannya ke BPJS Kesehatan. Untuk mencetak kartu BPJS Kesehatan karyawan, Anda bisa melakukannya melalui kantor BPJS langsung nih, atau secara mandiri via aplikasi mobil JKN, atau melalui sistem eDabu jika sudah terdaftar sebagai badan usaha ya sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, karyawan saya ini terdaftar BPJS Kesehatan, kelas rawat inap apa yang akan mereka dapat dan bagaimana sih cara membayar iurannya? Jadi sahabat, kelas rawat inap karyawan ditentukan otomatis oleh BPJS ini berdasarkan gaji bulanan, yaitu kelas 2 untuk gaji kurang dari 4 juta, kelas 1 untuk gaji lebih dari 4 juta, dan jika terkena PHK tetap mendapat perlindungan di kelas 3 selama masa aktif BPJS. Nah, untuk pembayaran iuran, Anda akan menerima virtual account dari bank misalkan Mandiri, BNI atau BRI, dan dapat melakukan pembayaran melalui ATM, internet, mobile banking, kantor pos, atau marketplace seperti Tokopedia ataupun Bukalapak ya sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah saya harus punya rekening bank atas nama PT Perorangan untuk daftar BPJS? Dan bagaimana jika saya mempekerjakan tenaga honorer, magang, atau karyawan dengan gaji yang tidak tetap? Jadi sahabat, rekening bank atas nama PT Perorangan tidak wajib, tapi sangat disarankan untuk memudahkan pembayaran iuran dan juga keperluan administrasi lainnya. Nah, pekerja honorer atau magang tetap wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan jika terdapat hubungan kerja dan pemberian upah. Nah, untuk karyawan dengan penghasilan tidak tetap, iuran itu dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan bulanan. Perusahaan juga perlu memperlakukan penyesuaian secara berkala jika ada perubahan penghasilannya. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apakah pengurus atau direktur PT Perorangan juga wajib didaftarkan BPJS Kesehatan? Lalu bagaimana dengan kelas layanan dan apa sih kendala umum saat pendaftarannya? Jadi sahabat, jawabannya adalah iya. Jika pengurus atau direktur menerima penghasilan dari PT, mereka wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan kategori PPU atau pekerja penerima upah. Dengan kelas layanan yang ditentukan otomatis berdasarkan besar gajinya, dan pendaftaran bisa terkendala akibat kesalahan input data, dokumen yang tidak lengkap, atau NIB yang belum valid di sistem BPJS ya sahabat. Hai sahabat, usaha boleh kecil tetapi kepedulian kita harus besar. Jangan tunggu sakit dulu baru sadar pentingnya perlindungan. Karyawan bukan hanya tenaga kerja, mereka adalah tulang punggung usaha kita. Di balik produktivitas mereka, ada keluarga yang menunggu di rumah, ada harapan yang tumbuh bersama upah yang mereka terima. Mendaftarkan mereka ke BPJS bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk cinta dan tanggung jawab seorang pemilik usaha yang berjiwa besar. Saat kita memberikan perlindungan kesehatan yang layak, kita sedang menanam kepercayaan, loyalitas, dan juga semangat kerja. Bisnis tidak hanya soal untung dan rugi, tetapi juga soal kemanusiaan dan juga keberkahan. Memberi jaminan kesehatan bukanlah beban, tapi investasi untuk hati yang tenang dan usaha yang berkelanjutan. Kita sebagai PT Perorangan, kita sudah melangkah lebih maju, lebih legal, lebih resmi,
dan lebih profesional. Maka dari itu, jangan berhenti di tengah jalan, lengkapi dengan komitmen nyata kepada tim kita melalui BPJS Kesehatan, karena usaha besar selalu dibangun oleh orang-orang yang merasa dihargai. Jika kalian masih bingung soal BPJS Kesehatan dan PT Perorangan atau ragu nih bagaimana cara ngurusnya, tenang aja nih. Kalian bisa tanya bebas di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp di nomor yang ada di layar, atau kalian bisa klik link di deskripsi video. Dan jangan ragu, jangan malu-malu, kami siap bantu. Kami Nerace, apakah bisa bantu urus BPJS Kesehatan dan pendirian PT Perorangan? Jawabannya iya bisa. Kami akan membantu teman-teman untuk mendaftarkan PT Perorangan dan juga BPJS Kesehatannya. Silahkan kontak di nomor admin kami ya. WA-nya ada di layar nih. Atau teman-teman juga bisa cek paket promo kami lainnya di LinkedIn RHC Konsultan PKRT. Konsultasi gratis ya teman-teman. Silahkan kalian konsultasikan jika kalian ada yang ingin dibantu. Jadi sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PT Perorangan 2025 yang berlaku dari Januari sampai dengan Desember 2025. Jadi sahabat, kami saat ini memberikan promo spesial khusus untuk sahabat, di mana promo ini adalah pendirian PT Perorangan all in terima beres tanpa ribet full online seluruh Indonesia dari 1.500.000 menjadi hanya Rp750.000 saja, di mana paket ini nanti sahabat akan mendapatkan pertama SK PT Perorangan, SK Kemenkum pendirian PT Perorangan, NPWP PT Perorangan, NIB OSS RBA PT Perorangan, free logo PT Perorangan, free desain stempel PT Perorangan, free kop surat PT Perorangan, free kartu nama, free SOP PT, free hak aksel OS sistem dan passwordnya, dan juga free video tutorial bisnis serta free konsultasi legalitas bisnis, di mana promo ini terbatas hanya untuk 100 pendaftar tercepat. Jadi sahabat, kami sudah bersertifikat BNSP, juga sudah bersertifikat BPJPH dan juga sertifikat Kemenkop UKM. Jadi teman-teman, standar layanan kami adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi. Nanti bisa dicek online teman-teman, pembayaran nanti bisa DP dulu. Nah sahabat, prosesnya juga sekitar ya 2 jam atau sampai 3 jam, itu asal data lengkap dan juga sistemnya normal. Jadi sahabat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Jadi segera manfaatkan promo ini ya sahabat. Nah sahabat, selain itu kami juga memiliki beberapa paket layanan lainnya seperti NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT Perorangan, company profile, barcode, GS1, barcode Indonesia, dan juga sertifikat PKRT. Jadi buat kalian nih yang masih bingung tentang legalitas UMKM, kalian bisa konsultasikan gratis kepada kami lewat nomor WA yang ada di layar, atau kalian bisa cek aja di link deskripsi video. Sudah kami berikan dan kami jelaskan secara detail paket-paket yang bisa kami bantu untuk melengkapi legalitas bisnis teman-teman semuanya seluruh Indonesia secara full online. Nah sahabat, kami RHC Konsultan UMKM membuat channel ini secara hilari untuk membantu teman-teman UMKM seluruh Indonesia. Jadi karena banyak teman-teman UMKM yang berada di desa, di pelosok, jauh dari dinas, jauh dari kota, dan jauh dari informasi, maka dari itu kami membuat channel ini untuk membantu legalitas teman-teman semuanya. Dimana teman-teman bisa cek aja di channel ini, kami sudah membuat berbagai macam video-video dan penjelasan tentang bagaimana sih cara mengkaji legalitas usaha, baik itu penjelasan usahanya dan juga lainnya. Dan kalian juga bisa cek aja di link deskripsi video, kami sudah sematkan link-link yang bisa kalian cek berbagai macam bantuan yang akan kami berikan untuk membantu bisnis teman-teman menjadi lebih maju lagi. Mulai dari ada pelayanan jasanya, ada e-booknya, kemudian ada produknya, dan juga ada konsultasinya. Silahkan kalian cek aja di link deskripsi video teman-teman. Kita akan klik salah satu link yang pertama. Ini link kitnya teman-teman ya.
Jadi teman bisa cek di sini penjelasan dari website kami tentang bagaimana legalitas PKRT. Di mana di sini untuk promo PKRT sudah kami jelaskan apa saja paket yang didapatnya, kemudian produk-produknya apa saja. Di sini ada kategorinya. Ini juga ada syarat-syarat PKRT-nya dan ada biayanya. Kemudian di sini untuk paket promo yang sedang berjalan teman-teman, kalian bisa cek ya, ada promo PT Perorangan, kemudian ada promo paten merek haki, kemudian ada promo sertifikat halal, kemudian ada promo izin edar BPOM. Kalian bisa cek masing-masingnya mendapatkan apa saja dan berapa biayanya. Ada promo company profile juga teman-teman, akan kami bantu. Kemudian ada promo website bisnis. Harga-harganya sudah kami berikan diskon teman-teman ya buat teman-teman yang menonton video ini. Kami juga sudah membuat video tutorial PKRT teman-teman. Jadi buat kalian nih yang punya usaha produk pembersih PKRT dan salah satu produk yang ada di dalam link ini, silahkan kalian klik linknya. Nanti akan mengarah kepada video penjelasan tentang bagaimana cara melengkapi legalitasnya. Dan kami juga sudah menyediakan rahasia cuan resep produk PKRT. Jadi buat kalian nih yang mau mulai usaha produk PKRT, kalian bingung bagaimana formulanya, bagaimana tata caranya, kami sudah sematkan juga e-booknya teman-teman. Jadi kalian bisa manfaatkan e-book ini. Atau buat kalian yang sudah punya usaha pembersih namun ingin menambah variasi juga, kalian bisa manfaatkan produk-produk yang ada nih. Ada berbagai macam produk yang sudah kami sediakan e-booknya. Ada parfum, ada produk sabun cuci tangan, sabun cuci piring, deterjen, hand sanitizer. Ya intinya kalian bisa cek aja di link e-booknya teman-teman. Dan di sini harganya juga sedang kami berikan promo. Jadi segera manfaatkan e-book ini untuk menambah cuan kalian, untuk menambah bisnis kalian, dan untuk melebarkan bisnis kalian. Jadi teman-teman, silakan manfaatkan, silakan kepoin, dan silakan gunakan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dibantu tentang legalitasnya, silakan kalian kontak kepada kami karena konsultasinya gratis teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke link berikutnya teman-teman. Di bawahnya ini kita bisa cek linknya teman-teman. Di sini sudah kami sediakan juga e-book legalitas bisnis teman-teman. Jadi buat kalian penasaran nih masing-masing legalitas bisnis apa saja, kalian bisa manfaatkan e-booknya. Ada PIRT, ada barcode, ada PKRT. Silakan kalian manfaatkan e-booknya. Harganya juga sudah kami berikan promo. Jadi silahkan kalian manfaatkan jika kalian ingin belajar secara detail masing-masing untuk legalitasnya. Dan kami juga menyediakan berbagai macam nih produk-produk e-book lainnya seperti kompetisi bisnis, bisnis cuan dari digital, dan lainnya. Silahkan kalian kepoin. Kita akan masuk ke lanjutnya linknya. Nah, ini produk UMKM Hub teman-teman. Jadi di sini beberapa UMKM yang sudah bekerja sama dengan kami juga kami bantu untuk penjualan produknya teman-teman di link ini. Jadi kalian bisa manfaatkan, kalian bisa bantu teman-teman. Dan kita juga sudah sediakan e-booknya teman-teman buat kalian yang suka bisnisnya bisnis kuliner. Kalian ingin menambah produk lagi variannya, bingung nih formulanya. Di sini sudah kami sediakan e-booknya bagaimana cara membuatnya untuk resep-resep kuliner. Jadi silahkan kalian manfaatkan juga ya. Dan selanjutnya kita akan cek ke bawah teman-teman. Nah, kita masuk ke yang link berikutnya, yaitu tentang portofolio kami teman-teman. Silakan kalian klik linknya masing-masing, akan masuk ke dalam halaman yang berbeda teman-teman. Nah, di sini tentang portofolio kami RHC Konsultan UMKM, visi misinya, alamatnya, nomor kontaknya, klien-klien yang sudah kami bantu teman-teman. Untuk produk layanannya ada NIB, PIRT, ada penjelasannya, ada contohnya ini PIRT, ada bagaimana manfaatnya, juga ada PT Perorangan, seperti apa manfaatnya, penjelasannya. Contohnya paten merek haki juga sudah ada, kemudian company profile dan juga lainnya. Silahkan kalian kepoin dan kalian manfaatkan. Baik sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kalian tentang wawasan BPJS Kesehatan pada PT Perorangan. Jika kalian ada yang ditanyakan, gak usah ragu, gak usah malu. Silahkan kalian konsultasi gratis kepada kami dan pasti akan kami bantu jelaskan teman-teman. Baik teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.